Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, atau kakak-kakak dan rekan-rekan yang ada di ruangan ini. Pertama-tama saya mau tanya dulu nih, pasti pernah kan dari kalian ada yang mengalami kesulitan saat menyampaikan pesan kepada rekan kerja yang lainnya, atau pesannya itu kurang didengar dengan teman rekan kerjanya. Mungkin beberapa dari kalian semua pernah mengalami hal itu. Namun tidak usah khawatir karena kalian tidak sendirian. Karena masalah-masalah seperti itu memang sering terjadi di perusahaan dan juga di dalam pekerjaan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sharon Valerina. Hari ini saya akan membawakan topik yang berjudul Strategi Komunikasi untuk Memperlancar Operasional Kerja Tim. Nah, di sini saya akan menyampaikan 3 poin utama yang mengenai strategi komunikasi yang dapat dilakukan oleh antar divisi sehingga bisa memperlancar kegiatan operasional dalam tim. Yang pertama yaitu cara menyampaikan instruksi dengan benar tanpa adanya miskomunikasi. Karena pasti yang bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak udah pada tahu, kalau misalkan dalam penyampaian pesan terjadi komunikasi itu pasti bakalan menjadi susah banget dan bisa menjadi suatu tantangan yang penting dalam kegiatan perusahaan. Maka dari itu, saya mau memberitahu bahwa penyampaian komunikasi dan juga penyampaian instruksi harusnya tepat dan juga hindari adanya miskomunikasi. Caranya itu dengan seperti apa sih? Yang pertama itu caranya dengan menyampaikan instruksi yang jelas dan juga tepat tanpa menggunakan kalimat-kalimat yang multitafsir. Karena jika kita menggunakan kalimat-kalimat yang multitafsir, mungkin saja bisa ada keseliruan pemahaman dari si penyampai instruksi ini kepada penerima instruksinya. Maka dari itu, instruksi yang kita sampaikan itu harus benar-benar clear, harus benar-benar tepat, dan juga harus benar-benar jelas. Yang kedua yaitu adalah metode konfirmasi ulang atau biasa disebut dengan parafrase. Metode ini tuh mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah dengar dan juga belum dengar. Jadi metode ini tuh pentingnya apa sih? Metode ini tuh pentingnya karena ketika kita menggunakan metode konfirmasi ulang ini, kita bisa mengukur seberapa paham nih penerima informan kita dengan instruksi yang kita berikan. Contohnya sih simpel aja, kayak sekedar menanyakan apakah yang saya sampaikan sudah dipahami atau apakah yang saya sampaikan ini kurang jelas, seperti itu. Jadi dengan kata-kata seperti itu tuh kita bisa tahu nih rekan kerja kita atau lawan bicara kita sudah paham belum dengan instruksi yang kita berikan. Lalu yang ketiga adalah menggunakan media yang tepat sesuai dengan urgensi dan kompleksitas instruksi yang kita berikan. Mungkin sekarang ini contohnya adalah ketika pesannya ini tuh sangat genting atau sangat perlu disampaikan dengan cepat, kita bisa menggunakan telepon dan juga pesan instan. Namun jika pesan yang akan kita sampaikan ini harus detail dan juga harus banyak pesan yang akan kita sampaikan, itu kita bisa menggunakan email ataupun mengadakan rapat untuk menyampaikan pesannya dengan jelas. Karena jika kita selalu memilih media untuk kita menyampaikan instruksi, itu juga bisa menjadi salah satu penghambat dalam penyampaian instruksi. Lalu yang kedua adalah teknik mendengarkan dengan aktif untuk memperkuat kerjasama. Karena di sini kan namanya komunikasi ya. Komunikasi itu tuh jalannya 2 arah, bukan hanya tentang 1 arah. Jadi kita sebagai orang yang berkomunikasi ini harus bisa menjadi pendengar dan juga harus bisa menjadi pembicara yang baik. Tadi kan di awal saya sudah menyampaikan bagaimana menyampaikan instruksi dengan baik. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana menjadi pendengar yang baik. Yang pertama yaitu adalah caranya dengan menghargai rekan bicara kita atau lawan bicara kita. Contohnya dengan apa sih? Pasti sekarang ada beberapa nih yang relate. Pasti dengan adanya gadget itu tuh ketika kita mendengarkan orang ngomong, pasti kita agak terdistraksi dengan adanya notifikasi ponsel atau kayak mau lihat status WA temen dulu nih. Nah, untuk mengurangi distraksi tersebut, mungkin kita bisa dengan caranya adalah tidak bermain ponsel ataupun menghindari aktivitas lain. Karena dengan kita fokus terhadap lawan bicara kita tuh, kita otomatis kayak udah menghargai mereka pasti akan merasa lebih senang didengarnya, ngobrolnya juga lebih santai, lebih enak gitu. Lalu yang selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa apa yang pesan yang kita tangkap dan kita pahami itu tuh sesuai dengan yang mereka bicarakan. Nah, jadi ini tuh gunanya adalah untuk menghindari adanya keseliruan. Jadi kita mungkin bisa tanyakan seperti ini, mungkin ini kan perusahaan ekspedisi ya sebelumnya. Nah, mungkin kita bisa nyampain misalkan ada teman kita yang nanya nih, barang A ini belum dikirim karena ada masalah di gudang. Nah, untuk memastikannya kita bisa menjawab dengan cara, berarti masalahnya tuh ada di gudang ya, bukan ada di pengirimannya ya gitu. Jadi kayak kita memastikan ulang apa yang mereka bicarakan agar kita tidak salah tafsir. Lalu yang terakhir itu yaitu
dalam teknik mendengarkan ini adalah dengan mendengarkan, dengan menyimak rekan kerja kita. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga itu pasti mungkin ini banyak yang disukai oleh para ibu-ibu dan bapak-bapak, yaitu mengaktifasi kegiatan non formal di luar tempat kerja. Nah ini tuh gunanya untuk apa sih? Mungkin kedengarannya emang kayak mungkin mau seneng-seneng doang, tapi bukan itu. Jadi mengaktifasi kegiatan non formal di luar tempat kerja ini tuh gunanya adalah untuk memperkuat teamwork. Contohnya dengan apa? Dengan menyelenggarakan sesi gathering atau outbound. Nah dengan itu mungkin kita bisa menyelipkan seperti game-game yang menguji kekompakan atau game-game untuk mensimulasi masalah yang akan dilalui. Lalu selanjutnya adalah dengan mengadakan forum santai atau contohnya dengan coffee break, makan siang bersama. Karena apa? Dengan melakukan kegiatan seperti itu kita tuh bisa meningkatkan komunikasi informal antara satu orang dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah pastinya dengan melakukan evaluasi pasca kegiatan. Dengan melakukan evaluasi pasca kegiatan ini kita bisa mengukur nih seberapa jelas dan seberapa kompak tim kita. Nah mungkin komunikasi efektif yang saya sampaikan agak susah untuk direalisasikan. Jadi mungkin kita harus mulai dari diri kita sendiri, bagaimana menjadi pembicara yang baik, pendengar yang baik, dan juga menjadi rekan kerja yang suportif. Sekian dari saya, semoga yang saya sampaikan bisa berguna dan bisa diterapkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak sekalian. Terima kasih atas waktunya.